si iblis ini berjanji sama Allah akan menyesatkan keturunan Adam tanpa tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Semoga di bulan puasa Ramadan tahun ini kita terus menerus punya semangat untuk menjadi mukmin yang selalu beriman dan bertakwa. Salah satunya adalah senang mentadabburi Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Ruhul Muhammad, akan membawa tadabbur ayat keberapa dari surat apa? Mari kita langsung tanya beliau. Silakan Ustadz Ruhul, apa yang akan menjadi bahasan tadabbur dari ayat Al-Quran pada kesempatan kali ini? Ya, insyaallah kita pada pertemuan ini kita akan tadabbur surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ya. Saya baca terlebih dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Mengapa? Atau apa ada sebuah asbabun nuzul mungkin kaitan ayat ini? Ya, ini adalah janji iblis kepada Allah. Tekadnya dia lah ya. Tekadnya dia. Jadi memang iblis ini awalnya ini adalah Azazil. Dia adalah makhluk yang mulia, Azazil. Jadi Azazil, dia adalah makhluk yang mulia, bahkan yang memimpin para malaikat. Dikarenakan dia tidak mau menuruti perintah sujud hormat kepada Adam, maka dia menjadi iblis, yang berarti terkutuk. Gitu. Nah, setelah si iblis ini diusir oleh Allah dari surga, kemudian dilaknat oleh Allah, maka iblis ini mengatakan yang tadi, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, maka aku akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Nah, begitu kan? Dan kemudian aku akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka, menggoda mereka dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Begitu. Iya, iya. Tapi kalau ditanya dalam konteks kok berani iblis mengatakan itu kepada Allah gitu? Atau apa makna dibalik ucapan iblis itu kepada Allah? Iya. Iblis itu sebenarnya nggak terima sama Allah, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Itu menurut iblis. Ya, padahal nggak demikian kan? Iya, betul. Apa ukurannya kan? Bagaimana api bisa lebih mulia dari tanah? Iya, iya. Ya kan? Padahal api yang ada di dalam bumi itu dibungkus apa? Tanah. Tanah. Ya. Bagaimana api bisa lebih mulia dari tanah? Ya, begitu ya kan? Luar biasa. Nah, jadi si iblis ini berjanji sama Allah akan menyesatkan keturunan Adam tanpa tersisa. Dia akan mendatangi mereka dari arah depan,
ulama mengatakan arah depan ini maksudnya adalah iblis ini ya membisiki manusia supaya dia meragukan janji Allah. Jadi kalau Allah berjanji barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka akan masuk surga, itu diragu-ragukan. Bener nggak sih Al-Quran itu? Sampai sekarang itu yang viral itu. Bener nggak sih cerita para nabi itu yang ada di Al-Quran? Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Bener nggak sih alam kubur itu ada interaksi antara malaikat dan dan yang mayat yang sudah dikubur itu bangkit kembali? Bener nggak sih akhirat itu ada? Nah, seperti itu, terus seperti itu supaya manusia mengingkari janji Allah itu dan mengikuti ajakan setan. Mengikuti ajakan setan itu. Nah, dari arah depan. Kemudian dari belakang. Tidak cukup dari arah depan, dari belakang. Dari belakang setan membujuk manusia agar cinta pada dunia. Padahal kalau kita tahu bahwa cinta itu buta. Cinta itu buta. Benar nggak? Ya. Jadi ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dari setiap keburukan, kesalahan. Jadi orang kalau sudah cinta dunia, maka hatinya itu akan terpaut dengan dunia, sulit untuk diajak ke akhirat. Misal contoh ini ya, orang lebih cinta dunia daripada sholat. Dia, misal contoh ini, dia pekerja buruh panggul, angkat barang itu, berangkat jam 3 pagi, berangkat berat itu angkul, tapi nggak sholat subuh. Lebih berat mana dia ngangkut barang itu dari rumahnya ke pasar daripada sholat subuh yang cuma 2 rakaat. Nah begitu. Karena faktor cinta dunia ini, maka di dalam hatinya itu tidak ada rasa ingin menjalankan perintah-perintah Allah, ya salah satunya berupa sholat itu. Ada orang kalau sudah cinta dunia, dia sulit untuk diajak ke akhirat. Yang penting dapat kenikmatan. Yang penting dapat kenikmatan, selesai sudah. Nah, kemudian dari arah kanan. Dia disesatkan, ya, menyesatkan manusia dari ibadah. Bagaimana agar manusia itu beribadah tapi nggak ada nilainya? Ustadz mungkin hafal surat ini, fawailul lil musallin. Nah, begitu. Allazina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholat. Nah, ada juga Nabi pernah menyebutkan seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri di dalam sholatnya. Ini salah satu proses bagaimana iblis menyesatkan manusia, gitu. Tahapan-tahapan. Kalau itu nggak berhasil, ada lagi ria. Dibujuklah manusia supaya ria. Ria dalam beribadah, ujub, merasa ibadah saya lebih lebih baik daripada orang-orang semuanya, dan bid'ah. Bagaimana agar ibadah itu dicampuri dengan bid'ah. Nah, seperti itu. Nah, tidak ada kemurnian seperti itu. Nah, selanjutnya dari arah kiri, setan menggoda dengan cara membujuk manusia ini supaya mencintai kemaksiatan. Dibungkuslah kemaksiatan itu dengan bungkus yang sangat-sangat indah. Ya. Bagaimana agar kecintaan dia pada akhirat, pada agama, ya, pada ilmu itu beralih kepada kemaksiatan. Ada orang kalau sudah cinta kepada maksiat itu selesai semua. Tidak ada lagi kebenaran, ya. Nggak ada lagi kebenaran sudah. Ibarat kelelawar, cahaya menjadi ancaman buat cahaya menjadi ancaman bagi dia. Luar biasa. Tapi ini ada sebuah, mungkin orang juga bertanya gitu ya. Apakah iblis ini memang kecerdasannya di atas manusia? Karena kan yang bisa tergoda oleh iblis ini bukan hanya orang biasa ya. Profesor, kadang pejabat tinggi, anak buahnya ditampar gitu kan. Ya mungkin arogansi. Kemudian ada juga ulama tapi
wah sudah nggak peduli lagi sama umat itu kan. Nah, apakah ini secara apa ya, secara penciptaan memang iblis itu lebih cerdas atau seperti apa? Sedangkan manusia ini kan terbatas umur, iblis tuh sampai hari kiamat. Iya. Nah, ini gimana cara kita melihat? Kalau kita berbicara kecerdasan, saya setuju iblis lebih cerdas daripada manusia. Lebih cerdas. Iya. Karena dia bertemu sama Allah. Bahkan bercakap-cakap ya? Bercakap-cakap sama Allah. Iya. Sampai gontok-gontokan sama Allah itu loh. Luar biasa. Keren kan? Iya. Bukan main iblis ini. Kecerdasannya di atas manusia. Ibadahnya, ya, kecerdasannya, ilmunya lebih luas daripada manusia. Mengapa iblis lebih rendah daripada manusia? Bahkan manusia yang paling rendah. Karena satu, ana khairum min. Iya. Aku lebih baik dari dia, gitu. Dia nggak bersyukur. Nah, jadi yang menyebabkan iblis ini menjadi manusia yang rendah, meskipun secara materi dia menguasai segalanya. Ada orang adu kecerdasan sama iblis sudah pasti kalah. Ada orang adu ibadah yang paling top kalah sama iblis, ya kan? Nah, tetapi karena dia punya sifat itu tadi takabur, merasa lebih baik daripada yang lain ini, daripada manusia, daripada Adam ini tadi, maka semua itu tidak ada gunanya. Ibadahnya nggak ada gunanya, ilmunya nggak ada gunanya, prestasinya nggak ada gunanya. Iblis itu punya prestasi loh. Iya. Prestasi dia adalah memimpin malaikat, nggak ada gunanya itu. Langsung dikencet sama Allah itu. Kamu makhluk terlaknat, kamu iblis terlaknat. Nah, laknatullah alaihi di situ. Nah, karena iblis ini sudah terlaknat, dia berusaha untuk menyesatkan orang-orang ya yang hidup setelah Adam. Kecuali siapa? Disebutkan ayatnya di sini. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ada ayat sebelumnya seperti itu. Sesungguhnya iblis itu tidak punya daya upaya apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak mampu untuk menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal. Inilah orang yang tidak akan diganggu oleh iblis. Iblis nggak akan bisa. Orang yang beriman dan bertawakal. Artinya tawakal ini maksudnya adalah tidak ada yang kuasa selain Allah. Kan tawakal konsepnya begitu kan? Kalau kita tawakal misalnya gini, saya belum pernah berangkat ke Mekah. Kira-kira saya tawakal nggak? Tawakal. Kira-kira saya disesatkan oleh iblis? Insya Allah tidak, karena saya tawakal. Merasa bahwa semua kekuasaan itu adalah milik Allah. Misal contoh kecil saja, kita ngomong di sini ini. Nah, kalau kita ini nggak tawakal, maka iblis akan masuk itu. Iya. Dan gitu. Kontennya akhirnya menyesatkan. Kontennya semerawut nih. Iya. Ngawur kontennya ya kan. Tapi karena kita beriman kepada Allah, memperhatikan apa-apa yang harus kita omongkan, bertawakal kepada Allah, bahwa semua yang ada di muka bumi pada diri kita semua ini adalah milik Allah, kita serahkan semua kepada Allah, maka insya Allah kita akan terbebas daripada iblis itu. Nah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan setan itu ya berlaku bagi mereka yang menjadikannya sebagai pelindung. Gitu. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, musyrikan kepada Allah. Kalau begitu ada nggak cara-cara untuk mengetahui, mendeteksi? Kalau mobil kan ada alarmnya itu. Kalau yang pakai bukan pemiliknya bunyi dia kan. Nah, ada nggak semacam cara untuk kita mengenali, wah ini iblis nih menggoda saya nih, ngajakin saya nih, bahaya nih. Nah, kebanyakan orang kayaknya banyak yang alarmnya jebol gitu kadang-kadang gitu ya. Ini ada nggak caranya? Iya, ada. Satu caranya, ciri-ciri iblis. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil
Fahsya. Pokoknya sesuatu kalau mencakup dua itu, asyaitonu ya'idukumul faqara, ya. Berusaha supaya kamu itu jadi fakir, ya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu pada perbuatan yang keji, ya. Proses bagaimana orang menjadi fakir, proses bagaimana orang menjadi tercela, ini adalah ciri-ciri bagaimana kita mengenali bahwa aku sih sedang diganggu iblis, enggak sih? Begitu. Iya. Jadi kalau kita misal gini, kita dapat intuisi gitu. Saya ini sudah bebas kayaknya, sudah sempurna ibadah saya, sudah hafal Quran kan? Iya. Sudah sehari sudah baca sholawat 10.000 kali. Baca Quran sehari sudah 10 juz. Ibadah macam-macam selesai dah. Kayaknya ini dosa saya ini selesai sudah. Iblis enggak? Iya. Iblis sudah. Iblis itu. Bahkan begini, Imam Ahmad bin Hanbal itu di akhir hayatnya itu dijelaskan ketika sedang nazar itu, beliau mengatakan belum. Anaknya ini tanya, Abi, kenapa bilang belum? Ada apa yang belum, Abi? Tadi iblis datang mengatakan kepadaku, wahai Ahmad, kamu sudah terbebas dari aku. Kata Imam Ahmad, belum. Iya. Selama nyawa masih dikandung badan, belum. Iya. Karena setan itu menggoda, Ustaz. Dari ini kita, jadi masuk ke seluruh peredaran darah kita. Dan dia bebas ya keluar masuk situ ya? Oh ya, itu bebas setan itu. Oke. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu selalu berdoa apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan setan. Kalau setan udah datang selesai, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ini sempat viral, Ustaz. Kasus ada orang baru mengetahui ada seorang hafal Quran kemudian dia menjadi katakan murtad gitu ya, atau ya meninggalkan Islam. Bagaimana, Ustaz? Seorang yang hafal Quran, iblis begitu begitu lembut atau silent gitu ya? Iya. Itu gimana gitu? Hafal Quran tapi tersesat itu banyak sekali, Ustaz. Mengapa? Banyak. Kenapa itu? Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abu Lu'lu', betul. hafizul Quran, qiyamu bil lail, siyamu bin nahar. Apa itu artinya? Hafal Al-Quran, tahajud tiap malam, puasa di siang hari, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Artinya pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, dia memang tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah proses bagaimana setan menyesatkannya. Sebenarnya kalau dia mau kembali bahwa asyaiton ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya, selesai sudah. Gitu. Kalau menyadari bahwa kalau ini proses menuju kepada kefakiran, ini proses menuju kepada suatu perbuatan yang keji, berarti ini adalah lingkaran setan. Selesai sudah. Misalnya ada yang viral tadi itu perempuan ya kan, selalu membuat konten-konten yang meresahkan umat Islam itu, mempertanyakan keaslian Al-Quran, bahwa itu mukjizat atau enggak ya kan, dan seterusnya itu sebenarnya dia itu sedang nggak menyadari bahwa ini adalah proses bagaimana dia disesatkan oleh setan gitu. Gitu. Makanya tapi khawatir kalau kemudian orang melihat secara dangkal ya. Wah, kalau gitu nggak usah hafal Quran, nggak jaminan kok. Itu bagaimana sebenarnya kerja iblis itu sehingga kita ngerti, sehingga orang-orang tua yang pengen anaknya tetap hafal Quran ya nggak terganggu oleh fenomena macam itu. Sebenarnya gini, Ustaz.
dari sekian banyak penghafal Quran itu mungkin ada terkecuali itu aja sebetulnya. Itu adalah pelajaran, sebenarnya pelajaran bagi kita bahwa yang hafal Quran aja bisa kayak gitu. Iya. Nah, gitu kan? Harus lebih hati-hati ya. Yang hafal Quran aja bisa kesesat, apalagi yang tidak hafal, nggak mau mendekat pada Al-Quran. Ibaratnya begini kan. Yang bekerja aja belum tentu kaya. Apalagi yang nganggur, gitu. Yang nganggur kepengen kaya, berdoa ya Allah, jadikan saya kaya. Nganggur, pagi tidur sampai siang, main game, main futsal sore-sore. Kalau malam begadang nongkrong sampai jam 12, tidur lagi. Makan minta mertua. Lama-lama didepak sama mertua. Kayak gitu. Yang hafal Quran aja bisa tersesat. Dan saya selalu memaknai seperti ini, bahwa apa yang oleh Allah ceritakan di dalam Al-Quran, saya tidak bertanya itu fakta atau tidak, tapi kita penting mengambil pelajaran. Berarti kan ucapan iblis itu sampai dilestarikan oleh Allah dalam Quran itu kan berarti supaya kita betul-betul hati-hati. Iya, hati-hati. Betul-betul hati-hati, dan nanti supaya tidak ada, kalau bahasa agama, hujah, bahwa nanti Allah tidak menolong kita gitu kan, karena hebatnya iblis itu. Nah, langkah terakhir, bagaimana kita bisa pada akhirnya kembali pada ayat yang ku anfusakum wahlikum naro. Itu kan artinya jangan ada setan masuk kan sebenarnya. Jangan ada perangkap setan masuk ke dalam rumah kita, keluarga kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan selain daripada doa tadi itu kan? Jadi memang salah satunya adalah tadabbur seperti ini. Jadi konten-konten seperti ini itu harus sering sekali disaksikan oleh mereka yang awam, supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran tersesat. Karena memang susah, Ustaz. Misalnya Ustaz contohkan tadi itu, seorang penghafal Quran yang menyesatkan, itu seperti orang munafik. Berat sekali itu. Kita menganalisisnya juga susah. Iya kan? Karena kan Quran itu satu sisi mukjizat. Ada pengaruh-pengaruh tertentu gitu kan. Oh, ini malah pengaruhnya nggak fungsi kayaknya gitu kan. Makanya Rasulullah itu begini, Al-Quran itu rubbatalil Quran wal Quran yal'anuhu. Apa itu? Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ini mungkin termasuk orang yang mendapatkan laknat Al-Quran. Kalau begitu gimana cara baca Quran yang memang mendatangkan berkah? Iya, jadi membaca Al-Quran yang benar, yaitu adalah dengan tartil, ya, dipahami dengan benar, dengan jalan para salafus saleh. Karena memang kita juga mengenal tafsir, ada tafsir hermeneutik ya. Ya. Kalau Ustadz belajar tafsir hermeneutik belum punya landasan, selesai Ustadz. Ya, betul. Hermeneutik memang satu kajian keilmuan untuk menafsirkan Bible. Iya. Dengan situasi Bible yang seperti itu. Jadi kalau dibawa ke Quran memang tidak relevan ya, bukan bidangnya. Saya dulu tuh waktu kuliah hampir saja itu. Saya pernah buat satu paper bagaimana mengambil sisi positif dari praktek LGBT dalam konteks Al-Quran. Bayangkan gimana itu. Luar biasa. Waktu itu ada pelajaran hermeneutika. Saya menentang sekali. Kok kayak gini aja nih, pikiran saya kacau ini ya. Akhirnya saya nggak terima kayak gitu, macam-macam. Nilai saya C. Akhirnya nggak mau lah gitu, nggak terlalu, kalau terlalu dalam agak berat juga. Kalau diikuti. Kalau diikutin. Dan memang rasional juga, rasional sekali. Makanya ini perlu ya hati-hati ketika kita mengambil satu pelajaran dari misal ulama ya. Mengambil satu pemikiran itu sangat hati-hati sekali. Prinsipnya tadi jangan terbawa oleh janji setan lil fuqara tadi ya. Iya. Ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Ada lagi ungkapan Nabi Yusuf itu bahwa hawa nafsu itu tidak memerintah kecuali kepada keburukan.
Kalau ingat itu ayatnya. Ya. Jadi apa itu ya? Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, tidaklah hawa nafsu itu mendorong kita kecuali pada keburukan. Luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Insyaallah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang selamat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Ya, itu memang harus kita pastikan bahwa apa yang nanti jadi ucapan kita, pikiran kita, bahkan tindakan kita itu tidak karena takut miskin. Karena itu adalah godaan setan dan tidak membuat kita berperilaku yang salah, gitu saja. Apalagi merugikan orang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Rul. Pemirsa Bema TV, pada akhirnya kita di bulan Ramadan ini mesti mengerti bahwa setan itu telah berupaya sedemikian serius dengan sistem yang mungkin sangat canggih yang kita tidak pernah bayangkan. Saya kira teknologi apapun dia hanya bisa memantau manusia lewat CCTV gitu ya. Tapi setan ini masuk ke peredaran darah, mempengaruhi cara berpikir. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Musuh kita ini, setan ini adalah musuh yang sangat besar. Oleh karena itu ketergantungan kita kepada Allah ya menjadi satu hal yang mutlak untuk kita lakukan dan terus-menerus kita mohonkan. Demikian untuk tadabbur harian Ramadan pada kesempatan kali ini. Dukung terus channel Bema TV Cerdas Menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.